Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia, salam sukses para subscriber semuanya, dan salam sukses bagi para pemirsa dimanapun berada. Pertama sekali, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada para pemirsa semuanya, para subscriber semuanya yang sudah mensupport channel Junaidi Ipuh. Mudah-mudahan konten-konten yang kami sajikan bisa bermanfaat bagi para subscriber semuanya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan memisahkan antara prapupa dengan larva maggot. Seperti yang terlihat di video ini adalah prapupa bercampur dengan larva maggotnya. Ini kita akan coba memisahkannya. Banyak cara untuk memisahkan larva maggotnya ini, atau memisahkan larva maggot dengan prapupanya. Ada dengan cara itu disemprot sekeliling dengan air, nanti bisa prapupanya naik secara sendirinya. Tetapi pada kesempatan hari ini saya tidak melakukan hal yang seperti yang saya sampaikan. Saya akan memisahkan prapupa dengan larva maggotnya dengan cara yaitu menyiapkan medianya terlebih dahulu. Baik para pemirsa semuanya, ini medianya sudah kita siapkan. Medianya ini adalah media ampas kelapa yang sudah dilembabkan atau dicampur dengan air. Karena ampas kelapa itu jika kita dapat dari tempat perasan santan, itu masih di kategori sudah agak kering, jadi perlu kita lembabkan. Ini adalah ampas kelapanya sudah cukup lama, jadi sudah kena air hujan karena kemarin tidak kita teduhkan, jadi kondisinya sekarang ini adalah lembab. Baik para pemirsa semuanya, kita akan mencoba menaruh larva maggot dengan prapupanya di atas media yang sudah kita siapkan. Baik para pemirsa semuanya, ini larva maggotnya sudah kita taruh di atas media yang sudah disiapkan. Seperti ini kondisinya. Ini kita biarkan beberapa menit. Insya Allah nantinya prapupanya akan memisahkan sendiri dari larva maggotnya. Karena prapupa itu pada prinsipnya tidak menyukai tempat yang lembab, dia akan mencari tempat yang kering. Ini adalah biopon migrasi saya, terbuat dari triplek 9 mili. Ini rencananya nanti itu adalah tingkat 3, ini baru jadi 2 tingkat. Yang ini sebelah bawahnya. Adapun untuk yang dari atasnya ini saya menggunakan plastik seperti paralon, plastik yang dibulatkan. Jadi ini bisa prapupanya bisa jatuh ke bawah karena di dalam tersebut itu ada lubang. Tempat penampungannya itu di bawah. Ini prapupa yang sudah jatuh ke bawah, dan ini nantinya akan kita jadikan indukan BSF-nya. Jadi kepada para pembudidaya maggot BSF yang masih pemula, ini kemungkinan bisa menjadi referensi atau perbandingan untuk memisahkan larva maggot dengan prapupa.
Yang saya lakukan untuk memisahkan ini dengan cara seperti ini. Dengan catatan itu harus di biopon migrasi. Dengan ada sisi miringnya, nanti prapupanya akan naik di sisi miring tersebut. Baik, kita tunggu beberapa saat. Bagaimana nanti, apakah prapupanya ini benar-benar bisa memisahkan diri dari media dan juga dari larva magotnya. Sebagai catatan bagi para pemirsa yang ingin mencoba pola seperti ini, itu harus menyesuaikan medianya. Media yang kita siapkan itu diupayakan harus diperhatikan benar supaya larva magotnya tidak ikut migrasi. Kalau media yang kita siapkan itu kurang, itu biasanya larva magotnya itu ikut migrasi. Ini pengalaman saya. Sebenarnya ini kemarin sudah kita lakukan pemisahan, tetapi larva magotnya ini juga ikut, jadi bercampur kembali. Maka kita mencoba memisahkan kembali larva magot dengan prapupanya. Mudah-mudahan ini bisa terpisah. Secara total sih tidak. Paling tidak itu bisa prapupanya ini bisa migrasi lebih kurang 85 hingga 90%. Yang ini adalah hasil kemarin kita sudah memisahkan prapupa dengan larva magotnya. Ini sebagian itu sudah ada yang menjadi pupa. Ini sudah menjadi pupa. Dalam waktu dekat ini sudah bisa ditaruh di kandang BSF sehingga dia menjadi lalat. Sebagai cerita ini para pemirsa semuanya, saya dalam budidaya BSF ini masih dalam tahap belajar dalam budidaya maggot BSF ini. Jadi masih banyak perbaikan yang akan saya lakukan karena saya belajarnya ini sistemnya otodidak dengan pemikiran sendiri dan juga mengambil perbandingan dari para senior kita yang sudah lama membudidaya maggot BSF ini. Saya belajar jujur itu cuma dari YouTube, tidak ada ikut pelatihan. Saya belajar secara otodidak, memperhatikan bagaimana senior-senior kita melakukan cara-cara beliau dari cara-cara beliau budidaya maggot BSF. Baik para pemirsa semuanya, ini sudah kita lihat. Ini sudah ada yang mulai migrasi. Sudah ada mulai naik. Ini sebagai catatan ya para pemirsa semuanya, jika ini terlalu kering, maka kita harus menyemprotkan pinggirannya ini, sisi miringnya ini dengan air. Supaya larva maggot, supaya prapupanya mudah untuk migrasi. Kita coba semprot terlebih dahulu.
dapat para pemirsa saksikan, ini prapupanya itu sudah mulai naik atau memisahkan diri dari media dan larva magotnya. Ini terkadang para pemirsa semuanya, larva magotnya itu ada juga yang ikut migrasi, tapi itu ya sangat sedikit sekali. Jadi tergantung dari media yang kita siapkan tadi. Ini kalau pengalaman saya selama ini, medianya sangat menentukan dalam kita memisahkan antara antara prapupa dengan larva magotnya. Jadi diusahakan jangan takut-takut menaruh media. Diusahakan medianya lebih banyak seperti itu. Nah, jadi kalau para pemirsa semuanya mempertanyakan beberapa ukurannya, ini saya tidak bisa menentukan berapa ukurannya dengan biopon sekian kali sekian, itu tidak bisa saya menentukannya karena saya juga masih karena selama ini tidak ada saya perhitungkan berapa harus media yang harus disiapkan. Jadi ini nanti sesuai dengan perjalanan waktu kita akan bisa mengerti sendiri medianya harus seberapa banyak, dengan prapupa sekian banyak, medianya harus seperti apa. Itu bisa kita perhatikan sendiri nantinya. Ini para pemirsa semuanya, prapupanya sudah mulai migrasi. Dan ini pun ada larva magotnya yang masih putih juga ngikut. Terkadang itu larva magotnya ikut setelah naik sampai ke atas itu dia jatuh lagi ke bawah. Terkadang seperti itu. Baik para pemirsa semuanya, sekian dulu konten atau video dari saya. Mudah-mudahan konten-konten yang kami sajikan ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau para pemirsa semuanya sudi, silakan membagikan kepada teman-temannya. Bagi para ini terkhusus kepada para pembudidaya pemula. Kalau yang senior itu sudah lebih mengerti dan lebih memahami bagaimana cara memisahkan larva maggot dengan prapupanya. Sekian dulu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.